OJK hanya mencari kambing hitam dari pinjol ilegal, sehingga OJK lupa bahwa pinjol yang telah legal, telah resmi, telah terverifikasi masih melakukan hal yang sama. Kalau kemarin dari pihak OJK menyampaikan bahwa masyarakat sudah bisa membedakan antara pinjol legal dan ilegal, benar. Ya, saya pun tidak memungkiri hal itu. Masyarakat sudah bisa membedakan mana pinjol yang legal dan mana yang ilegal. Yang tidak bisa mereka bedakan adalah, oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Jutaan orang berhenti bayar pinjol. Wah, ya, kenapa gitu loh? Kenapa jutaan orang berhenti bayar pinjol? Ini bukan data abal-abal. Kalau kita bandingin dengan 3 provinsi yang ada, mulai dari DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, ya, hampir mencapai 8 juta, ya, atau lebih dari 8 juta orang terlilit hutang pinjaman online atau berhenti bayar pinjaman online atau tidak mampu membalikan pinjaman online atau pinjol khususnya legal. Ini ada apa dan kenapa gitu loh. Ya, dan kita mau bahas hal ini buat teman-teman semuanya biar Anda juga paham bahwasannya yang gagal bayar hari ini bukan Anda sendiri saja, tapi ada jutaan orang di luar sana, bahkan nilainya pun juga mencapai puluhan juta orang. Ya, kalau semuanya datanya di input per provinsi masing-masing, mungkin nominal yang gagal bayar hari ini di Indonesia mencapai puluhan juta warga. Ya, jadi biar Anda nggak merasa sendiri ini, ya, ada apa ini sebenarnya? Kalau OJK PK, otomatis dia akan mencari tahu dong, apa yang menjadi penyebab di dalam hal ini. Ya, kalau dibilang lemahnya putaran ekonomi, ya pastinya, ya, karena memang perputaran ekonomi untuk kita kelas menengah ke bawah itu sulit banget. Bahkan ada juga informasi terbarunya, paling terbanyak terjebak di pinjol adalah PNS atau guru, ya, profesi dengan profesi guru, ya, atau PNS atau ASN dari guru. Ini kenapa gitu loh? Ya, harusnya kan ini dipelajari ulang. Kalau OJK PK, kalau OJK benar-benar melakukan penyelidikan dalam hal ini, OJK pasti tahu dong apa yang menjadi penyebab utama kenapa orang-orang berhenti bayar pinjol. Kalau dilandasi dengan ketidakmampuan, ya pastinya mereka tidak mampu. Mereka tidak sanggup. Tapi di balik kata tidak mampu mereka, bukan berarti mereka tidak melakukan upaya apapun untuk menyelesaikan hal ini. Mereka melakukan upaya itu. Bahkan mereka mencoba menjual aset, meminjam sana sini, sampailah mereka berada di titik mentok. Jangankan untuk bayar pinjol, untuk makan aja udah susah. Ini sudah mentok ini. Ya. Jadi kalau data yang dipakai hari ini adalah semua orang berhenti bayar pinjol. Kenapa? Ya. Atau OJK yang ngeluarin ada beberapa puluh pinjol yang masih merugi. Ya. Jadi kita kan harusnya OJK yang mempunyai wewenang dalam hal itu meminta data yang lebih akurat ke Asosiasi Fintech Pendanaan dan bandingkan dengan laporan yang terjadi. Ya. Kalau OJK tidak menemukan hal itu, mau tak mau OJK harus mencari fakta ini ke lapangan apa yang sebenarnya terjadi. Ya. Masyarakat ini sudah capek. Dia sudah lelah, setiap hari dia berupaya untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka di pinjaman online. Ini tidak pernah selesai. Ya, itulah mereka menyebabkan kementokan yang terjadi. Tapi kalau dikatakan karena adanya jutaan orang yang galbay di pinjol, terus pinjol dikatakan rugi, tidak. Ya, pinjol tetap untung. Nggak ada cerita pinjol rugi. Sebelum dicairkan, dana sudah dipotong lebih awal. Sebelum orang gagal bayar, orang-orang sudah kehabisan uang dengan berbagai macam versi melakukan pembayaran ke pinjol. Hanya saja hutang ini tidak mau lunas. Hutang ini tidak pernah bisa selesai. Ya, makanya dari dulu-dulu saya selalu bikin video. OJK sudah diberikan tuh penghargaan penyidik terbaik oleh Bareskrim Polri. Ya, kalau OJK tidak bisa memecahkan permasalahan ini, tidak bisa menemukan permasalahan apa yang terjadi sehingga masyarakat tidak mau membalikan dana lagi ke pinjol, percuma dong penghargaan itu diberikan. Ya,
Orang-orang cuman ada dua kategori. Mereka tidak mau bayar di pinjol, cuman ada dua kategori. Pertama, memang keadaan mereka sudah tidak mampu lagi. Mungkin sudah di PHK, WFH, besarnya kebutuhan hidup, dan biaya-biaya lainnya yang jauh lebih penting. Mungkin pendidikan anak, untuk protein, vitamin, dan segala macam. Dia pasti akan utamakan kebutuhan dia dulu. Di tengah situasi mereka sudah kesulitan ekonomi. Ya, orang yang kesulitan ekonomi saat ini benar-benar atas dasar tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, bukan berarti dia tidak pernah mencicil sama sekali. Dia juga pernah melakukan pembayaran. Dia juga berupaya untuk menyelesaikan. Hanya saja ini malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak pinjol, minta untuk diperpanjang, pencicilan tidak mengurangi hutang, dan sehingga orang lelah sendiri. Yang kedua, malas karena ucapan debt collector. Belum jatuh tempo, belum apa-apa sudah ditekan. Ya, 2 hari menjelang jatuh tempo sudah ditagih. Bahkan kita salah dalam menjawab saja itu kita dicaci maki. Ya, ini juga menjadi faktor penyebab kenapa orang berhenti membayar dan tidak mau membalikan lagi uang yang ada di pinjol. Ya, makanya OJK tinggal memperbaiki sistem ini saja. OJK tinggal benar-benar mencari fakta yang terjadi di lapangan. Kalau enggak, OJK benar-benar tanggapi pelaporan yang masuk ke ruang pengaduan. Dengan begitu OJK mampu untuk menyelesaikan di mana polemik ini sebenarnya terjadi, di mana permasalahan ini sebenarnya bersumber. Jangan OJK hanya mencari kambing hitam dari pinjol ilegal, sehingga OJK lupa bahwa pinjol yang telah legal, telah resmi, telah terverifikasi masih melakukan hal yang sama. Kalau kemarin dari pihak OJK menyampaikan bahwa masyarakat sudah bisa membedakan antara pinjol legal dan ilegal, benar. Ya, saya pun tidak memungkiri hal itu. Masyarakat sudah bisa membedakan mana pinjol yang legal dan mana yang ilegal. Yang tidak bisa mereka bedakan adalah mana yang ancaman dari ilegal dan mana yang ancaman dari legal. Dua-duanya sama. Ya. Ilegal melakukan pengancaman, legal pun melakukan pengancaman. Ilegal melakukan sebar data, legal pun melakukan sebar data. Ya, cuma bedanya adalah ilegal menyebutkan nama aplikasi, yang legal tidak menyebutkan nama aplikasi. Sehingga si debitur atau nasabah disuruh meraba dalam hal itu. Kalau dia hanya meminjam di satu pinjol, dia pasti cepat tahu. Tapi kalau dia sudah meminjam 3 atau 4 pinjol, ini dia harus meraba dalam hal ini. Ya. Jadi kalau OJK benar-benar, harusnya permasalahan ini OJK bisa temukan. Tapi kalau enggak, akan lebih banyak lagi ke depannya orang-orang yang berhenti bayar pinjol. Kalau memang OJK menyampaikan bahwasannya risikonya adalah BI checking, datanya akan dikirim ke OJK untuk ditindaklanjuti, ya kemungkinan besar setengah dari masyarakat Indonesia nantinya namanya akan cacat berada di pinjol. Ya. Kalau namanya sudah cacat berada di pinjol, ya sudah, berarti ada potensi kelumpuhan dari bank-bank konvensional. Karena perputaran uangnya sudah tidak mencukupi lagi. Ya. Anggaran uangnya sekian, tapi yang minjam hanya sedikit dari anggaran yang ada. Kalau memang semuanya berpatok kepada slik dan BI checking. Ya, inilah yang harus benar-benar dimaksimalkan lagi oleh OJK dan AFPI kapan perlu dari pemerintah, Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian. Ini harus melihat ada pinjol yang menjadi sumber masalah di tengah masyarakat. Kalau dibilangin masyarakat kita lemah atau literasi yang kurang, benar. Ya, harusnya kalau kita sudah tahu masyarakat kita kekurangan literasi, penyajian pinjol legal harus dibatasi. Jangan iklannya seperti ini. Ya, di mana-mana ada, di setiap pelapon ada, dengan berbagai macam tipu muslihat yang ada. Ya, kalau OJK bilangin seperti itu, kan OJK selalu sampaikan itu diakibatkan karena lemahnya literasi terhadap masyarakat. Oke, OJK kan sudah paham bahwasannya masyarakat Indonesia kurang dari memahami. Ya, dia tidak paham dengan apa yang dia pinjam. Berarti tinggal membatasi penyajian dari pinjaman online-nya. Jangan semuanya di publik. Ya, harus dibatasi juga sejauh mana dia mampu untuk beriklan, sejauh mana dia bisa memasang iklannya. Tapi kalau enggak, ini udah era digital loh. Orang-orang juga terpengaruh untuk memenuhi keinginan mereka. Yang pada dasarnya ketika mereka memenuhi keinginan, itu akan terjadi risiko yang berat dari segi keuangan mereka. Ini harus jadi PR dari OJK. Ya, kalau enggak,
Iya sudah, pada akhirnya mereka tidak akan mampu membayar pinjol ini. Mau diapain pun juga mereka gak akan mampu. Paling yang ada juga memakan korban lagi berikutnya. Ada yang mentok nekat akhiri hidup, ada yang mentok nekat minum racun, ada yang mentok nanti banyak lagi efek-efeknya di balik itu, ya. Dan saya berharap mudah-mudahan dengan adanya video ini supaya OJK tidak terlalu melebar, karena di sini juga dibilangin utang warga Jabar ke pinjol mencapai 13,8 triliun salib DKI Jakarta. Kan DKI Jakarta cuman 2,3 yang totalnya 10, sekian ya. Kalau ini kan 13. Ya, nanti tahun depan nominal ini akan selalu bertambah loh kalau permasalahan ini tidak terselesaikan, ya. Mudah-mudahan ini mampu untuk diselesaikan oleh otoritas jasa keuangan, dibantu nanti oleh lembaga-lembaga pemerintah atau dari pemerintahnya sendiri, supaya benar-benar menstabilkan kembali ekonomi di kelas bawah ini. Kalau enggak, mereka sudah hancur karena pinjol, besarnya bunga yang diterapkan, kejamnya cara penagihan, ini yang kayak mana ya, tidak bisa diterima oleh pemikiran normal. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang galbay, sedang telat bayar. Ya kalau sudah tidak mampu ya sudah stop bayar, lebih baik daripada Anda gali lubang tutup lubang, ya. Jangan ada cerita gali lubang, jual aset dan pinjam uang sana sini untuk menyelesaikan pinjol. Ya, kalau bisa hutang piutang itu diselesaikan dengan hasil usaha Anda supaya tidak terjadi lagi hutang di depannya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.